Halo semuanya, kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang perkalian silang beserta aplikasinya atau cross product. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dot product dan juga notasi vektor, kemudian operasi-operasi vektor, dan sekarang pada bab yang terakhir, bagi subbab yang terakhir kita akan belajar mengenai cross product beserta aplikasinya. Oke, cross product ya. Sebelumnya sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya bahwa hasil kali silang merupakan hasil kali antar dua vektor di R3. Ya, jadi harus di R3 yang mana hasilnya pasti merupakan sebuah vektor, bukan skalar tetapi vektor. Lalu cara menentukan hasil dari cross product adalah sebagai berikut. Misalkan vektor A adalah A1, A2, A3, sedangkan vektor B adalah B1, B2, B3, maka cara menentukan hasil dari cross product-nya adalah dengan menghitung determinan dari I, J, K, kemudian tuliskan matriks, tuliskan vektor A-nya, A1, A2, A3, kemudian vektor B-nya, B1, B2, B3. Yang mana di sini kita akan menentukan determinan dengan cara mengekspansi kofaktor pada baris pertama. Bisa dicek lagi video tentang menentukan determinan suatu matriks dengan menggunakan teknik ekspansi kofaktor. Oke. Dari sini kita bisa menentukan dengan cara mengekspansi kofaktor pada baris pertama sehingga kita peroleh nilainya adalah I, ya, I dikalikan dengan determinan dari hilangkan baris pertama kolom pertama yaitu A2, A3, B2, B3, kemudian dikurangi dengan J dikalikan dengan determinan dari matriks ini tutup baris pertama tutup kolom kedua yaitu A1, A3, B1, B3, kemudian ditambah dengan K dikalikan dengan determinan dari matriks ini tutup baris pertama kolom ketiga, yaitu A1, A2, B1, B2. Contoh. Oke, kita diminta untuk menentukan nilai dari cross product dari U dengan V, di mana U-nya adalah 1, 2, min 2, V-nya adalah 3, 0, 1. Maka dari sini kita bisa lihat hasilnya adalah kita tutup baris pertama kolom pertama, kita punya determinan dari 2 min 2, 0, 1, I. Dikurangi determinan dari tutup baris pertama kolom kedua, kita punya 1 min 2, 3, 1, J, ditambah dengan determinan dari tutup baris pertama kolom ketiga, 1, 2, 3, 0. K. Ini adalah determinannya 2 dikurangi 0 berarti 2. I kemudian ini 1 min 6 berarti adalah 7. J kemudian 0 min 6 adalah min 6. K. Oke, berikut adalah hasil kali silang ya dari U dengan V. Oke. Sedangkan berikut adalah sifat-sifat dari cross product yang akan terpenuhi. Dari sifat-sifat berikut, kita akan punya rumus berikut ya, yang mana panjang dari U, vektor U cross vektor V itu adalah panjang vektor U dot vektor V dikalikan dengan sin alfa. Ya, rumusnya mirip dengan rumus dari hasil kali titik yang mana U dot V sama dengan panjang dari vektor U
dikalikan dengan panjang vektor V dikalikan dengan cos alfa. Bedanya hanya di sin dengan cosnya saja. Oke. Astagfirullah. Jadi, rumus dari panjang U cross V ini mirip seperti rumus dari U dot V. Bedanya hanya di sin dengan cosnya saja. Ini hanya untuk memudahkan dalam kalian menghafal. Oke. Oke, selanjutnya berikut adalah aplikasi dari cross product. Yang mana cross product ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan luas suatu segitiga. Misalkan U dan V adalah suatu vektor sembarang, maka luas segitiga yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah setengah dikalikan dengan panjang dari cross produknya. Misalkan ini adalah vektor U, ini adalah vektor V, maka luas dari segitiga ini jika kita hubungkan titik ujungnya, maka luas dari vektor ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus berikut. Contoh. Oke. Diketahui titik-titik pada ruang R3 sebagai berikut, yaitu A1 min 1 min 2, B-nya 410, dan C-nya adalah 233. Maka dengan menggunakan hasil kali silang, kita dapat menentukan luas dari segitiga ABC. Perhatikan bahwa ABC ini merupakan titik-titiknya ya, bukan vektornya. Sehingga agar bisa mendapatkan luasnya, maka kita perlu tentukan terlebih dahulu vektor-vektornya. Jika kita berorientasi pada titik A, ya jadi ini A, B, C misalkan. A, B, C, ini misalkan B, ini A. Jika kita berorientasi pada titik A, maka vektor yang akan kita tentukan adalah vektor AB dan vektor AC. Untuk vektor AB, kita lihat dulu panjang dari vektornya. Ya, vektor AB adalah B dikurangi A, yaitu 410 dikurangi 1 min 1 min 2, yaitu 322. Sedangkan vektor AC adalah C min A, yaitu 233 dikurangi 1 min 1 min 2, diperoleh 145. Dari sini baru bisa kita menentukan luas dari segitiga ABC tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu panjangnya itu luasnya itu adalah setengah dari panjang dari cross produknya. Sehingga kita hitung dulu cross product dari AB dengan AC, yaitu AB tadi adalah 322 dan AC adalah 145. Dengan cara menentukan cross product seperti yang sudah dibahas sebelumnya, akan diperoleh hasilnya adalah 2 min 13 dan 10. Sehingga luasnya adalah setengah kali panjang dari ini, yaitu adalah akar dari 4 ditambah 169 ditambah 100, yang mana ini adalah setengah kali akar 273. Tentunya hasilnya akan sama jika kalian gunakan orientasi pada titik yang lain. Misalkan orientasi pada titik B, maka vektor yang digunakan adalah vektor BA dengan vektor BC. Hasilnya akan sama, yaitu setengah akar 273. Dan jika kalian kerjakan berdasarkan orientasi pada titik C, maka vektor yang digunakan adalah vektor CA dengan vektor CB. Dan nanti hasilnya akan sama, yaitu setengah akar 273. Demikian akhir dari
materi tentang vektor, ya, tentang vektor di bidang dan ruang. Selamat bertemu kembali di bab-bab selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.